Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, silakan adik-adik mahasiswa semuanya bersiap, standby di lokasinya masing-masing. Oke, pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya mohon maaf ini menggunakan bahasa Indonesia karena saya tahu Pak Kaprodi ya dan dosen-dosen semua itu sudah mulai menggunakan bahasa Lampung dan itu bagus ya. Ini hanya keterbatasan saya saja ini yang tapi mudah-mudahan nanti next saya bisa mulai sedikit-sedikit Cawalapung ya gitu. Jadi bisa mengimbangi Anda semua gitu. Karena memang betul ya, kalau belajar bahasa itu memang harus digunakan setiap hari gitu. Bahasa apapun. Jadi tidak ada rumusnya kita belajar bahasa tapi kita tidak mempergunakan itu. Seperti itu. Ayo, siapa yang belum on cam? Silakan on cam. Apakah suara saya terdengar adik-adik semua? Terdengar, Pak. Oke ya. Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Oke. Nah, ini ada yang belum on cam ini dua orang nih. Siapa nih? Nah, itu yang masih pakai kaos coba dicari dulu ada kemeja tidak itu supaya sesuai ya. Jadi walaupun perkuliahan kita ini online adik-adik, tapi tetap punya standar, punya aturan ya. Jadi tidak boleh kuliah itu menggunakan yang tidak rapih gitu ya. Kemudian juga harus on cam dan juga tidak disambil mengerjakan aktivitas lain, entah itu di perjalanan di motor sedang menggunakan helm dan lain-lain gitu. Nah, itu tidak saya anggap sebagai kuliah. Nah, pertama-tama saya akan mengawali kenapa kuliah kita Zoom ya karena memang waktunya ini sangat terbatas, bentrok-bentrok dan saya menghindari untuk kuliah malam sebetulnya. Karena itu sudah ya di luar jam kerja ya sebetulnya ya dan adik-adik juga pasti ada kegiatan lain gitu. Jadi saya upayakan itu kuliah tuh harus jam kerja begitu. Walaupun kadang-kadang kalau sudah terpaksa ya saya ambil juga malam gitu ya, tapi saya hindari itu. Nah, kemudian yang berikutnya karena kalau mencari waktu itu nampaknya agak sulit gitu ya. Jadi saya kebetulan ini merangkap sebagai sekretaris jurusan mendampingi Bu Dr. Sumarti. Jadi kadang-kadang ada tugas-tugas yang dadakan-dadakan gitu. Entah itu rapat dan lain-lain ya termasuk ujian-ujian. Sebagaimana Anda ketahui bahwa dosen itu tidak hanya mengajar tugasnya, tapi juga menguji, membimbing ya melakukan penelitian dan lain-lain. Jadi mungkin saja ketika ngajar itu bentrok-bentrok gitu. Nah, ketika bentrok, nah kan Anda juga harus mendapatkan hak Anda ya, karena Anda sudah bayar UKT. Nah, maka gimana caranya supaya eh, pembelajaran kita tetap berlangsung gitu ya. Maka jalan online inilah yang kita tempuh. Tapi mudah-mudahan next ke depan kita sudah normal kembali ya. Jadi kita bisa bertemu tatap muka. Karena ini perkuliahan pertama, jadi lebih banyak saya menjelaskan aturan mainnya ya adik-adik ya. Dan nanti apa yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi seperti itu ya adik-adik ya untuk informasi awal. Nah, mudah-mudahan semuanya mendengar dan boleh menyiapkan catatannya supaya nanti apa yang saya jelaskan tidak ada yang terlewat begitu. Ini angkatan 2024 betul? Betul, Pak. Betul ya. Ya, jadi Iya, Pak. dalam perkuliahan Cipta Lagu ini kita memang selalu rutin bertemu dengan anak semester 3. Ya, jadi kalau tahun lalu anak semester 3 tapi angkatan 2023 sekarang angkatan 2024. Nanti adik kelas Anda angkatan 2025 akan bertemu lagi di tahun depan gitu ya, di semester ganjil awal. Yang mana Cipta Lagu ini memang mata kuliah pembuka gitu ya. Secara sejarah ini panjang sekali adik-adik ya. Kalau mau tahu sejarahnya Cipta Lagu ini sudah dirumuskan. Ini memang mata kuliah ini baru sekitar 2-3 tahun. Tapi sejatinya ini sudah dirumuskan lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya, dengan almarhum salah satu pendiri dari Bahasa Lampung itu Pak Kafi. Ada juga ketua program studi yang kemarin baru
purna bakti atau pensiun Pak Iqbal Hilal gitu ya. Jadi sudah lama sekali, tapi baru terrealisasi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa anak bahasa Lampung harus belajar cipta lagu? Kan seperti itu ya, pasti ya. Apa kaitannya dengan lagu gitu? Apa kan bahasa Lampung, ngapain belajar lagu kan gitu? Apa pentingnya? Iya kan? Nah, tentu pasti punya pertanyaan seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, lagu atau musik itu banyak fungsinya. Jadi bukan hanya digunakan sebagai media hiburan saja, tetapi juga sebagai bahan belajar, ya. Jadi kalau kalian sering lihat anak prodi pendidikan musik, mungkin di sini ada temannya prodi pendidikan musik, kerjanya main musik, nyanyi-nyanyi gitu ya. Percayalah bahwa itu hanya sedikit dari seluruh aktivitas yang memusingkan. Banyak juga gitu ya hal-hal yang mereka tidak posting, yang pusing-pusingnya, yang mumet-mumetnya, ya. Kuliah teorinya juga ada begitu. Jadi yang namanya musik itu tidak hanya sekedar konser bermain musik saja, termasuk tidak hanya bernyanyi-nyanyi saja, ya. Tapi di dalam mata kuliah cipta lagu ini adalah kita akan sedikit belajar tentang proses artistik, tentang proses bagaimana sebuah lagu itu diciptakan dari A sampai Z. Kalau kalian suka makan bakso, nah sekarang saya ajak kalian untuk ke pabrik bakso. Sekarang kan kalau makan bakso taunya cuma makan doang, bayar pulang ya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya coba ajak nih kalian ke pasar, ya, cari dagingnya dulu, dagingnya digiling, terus diberi bumbu, ya, diolah, dicetak, dimasak sampai menjadi bakso gitu, yang utuh, yang otentik. Nah, jadi kira-kira seperti itu ilustrasinya ya. Saya pengen ngajak kalian untuk traveling untuk bagaimana membuat bakso gitu ya. Itu kira-kira contohnya. Nah, sekarang musik juga sama. Saya ingin ngajak Anda traveling gitu ya untuk mengalami nih gimana sih sebetulnya menciptakan lagu gitu loh. Pak, tapi kan kami kan bukan anak musik, kami nggak punya bakat musik. Tenang saja, tidak usah khawatir, tidak usah sedih, gundah ya. Bahwa nanti yang dinamakan cipta lagu di sini adalah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Ya, secara keilmuan, secara teori, manusia itu sebetulnya punya kemampuan musikal. Cuman berbeda-beda levelnya gitu ya. Punya kemampuan artistik, punya kemampuan seni, punya kemampuan estetik gitu. Cuman beda-beda levelnya. Mungkin di sini Alvindo kemampuannya 70, beda mungkin dengan Zalfa yang 65 gitu ya. Mungkin ada Dea itu 90 dan selain sebagainya. Semuanya berbeda-beda. Tapi bukan untuk mencari perbedaan itu sebetulnya, tetapi untuk memberikan pengalaman aja bahwa oh seperti ini loh proses penciptaan artistik dan lain-lain seni gitu ya. Oke, ada apa itu? Ansori, Resen? Ansori, ada apa Resen? Ini Ansori, ada apa Resen? Halo? Oke, saya lanjut ya. Coba tolong diketik kenapa Anda resen itu. Oke, Kepencet mungkin, Pak. oke. Saya lanjut ya. Jadi seperti itu. Untuk pengalaman saja gitu. Terus pengalaman seperti apa sih dari proses bermusik, mencipta lagu? Pengalaman artistik, pengalaman estetik, juga pengalaman mendapatkan nilai-nilai kelokalan. Misalkan, contoh, ketika nanti kita memberikan tugas untuk coba bikin lagu sederhana, terus kalian mainkan secara berkelompok gitu ya. Nah, ketika kalian menciptakan lagu secara berkelompok itu kan ada nilai kebersamaan, ada nilai kolaborasi di situ. Kalian latihan, ya, menghabiskan waktu mungkin selama berjam-jam, selama berhari-hari gitu ya. Justru itulah nilai yang ingin kita ajarkan ke adik-adik semua. Kemudian ketika proses untuk mencipta lagu, mencari lirik ya, dimulai dari proses penulisan terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu proses yang panjang gitu. Proses yang panjang dan tidak mudah. Jadi misalkan sebagai contoh ketika saya memberikan tugas
membuat lirik misal. Nah, membuat lirik itu nanti muliknya yang berbahasa Lampung, ya. Jadi Anda diminta untuk membuat lirik berbahasa Lampung, cari dengan tema-tema sebagai berikut, ya. Nah, tentu ada yang mungkin bagi seseorang mungkin ini mudah, tapi ada juga yang mungkin ini waduh tantangan ini, ya. Nah, disitulah letak seninya di situ, ya. Jadi bagaimana kita yang belum pernah sebelumnya membuat lirik dipaksa untuk bisa membuat lirik sesuai dengan tema. Nanti ada tema tentang kasih sayang, ada tema tentang cinta tanah air, ada tema tentang bagaimana merawat budaya dan sebagainya, gitu ya. Tentu nanti liriknya harus berbahasa Lampung, ya, karena Anda prodi pendidikan bahasa Lampung, begitu. Kira-kira begitu ya, secara garis besar. Nah, sebelum saya lanjut ke teknis apa saja nanti yang akan kita kerjakan, saya akan menjelaskan dulu aturan mainnya gitu ya. Sebagaimana aturan main dalam perkuliahan secara umum. Jadi ada aturan perkuliahan secara umum yang ini memang sudah dibuat oleh Unila, oleh FKIP, bukan dari Pak Rian. Seperti yaitu tadi, salah salah satunya tata cara berpakaian, tata cara berperilaku ya. Terus juga kedisiplinan dalam kita kuliah. Nah, nanti ke depan kita sepakati bahwa nanti kita mulai jam 7.30 untuk maksimal kalau misalkan keterlambatan 10 menit. Tapi saya akan senang sekali kalau Anda tidak terlambat. Ya, tentu nilainya beda yang terlambat dengan yang tidak gitu ya. Lewat dari itu, maka akan saya catat sebagai alfa. Ya, jadi dinilai tidak hadir gitu. Kalau 3 kali lebih untuk tidak hadir, alfa, maka nanti nilainya akan sangat kecil. Karena nanti tidak diperkenankan untuk ikut UTS dan UAS. Itu aturan mainnya ya. Jadi sebisa mungkin harus rajin ini. Harus rajin hadir lah gitu ya. Jangan sampai alfa sudah gitu, alfanya lewat dari 3 kali. Nah itu nanti bisa dipastikan kalian antara mengulang tahun depan atau mungkin nilainya sangat kecil gitu. Ya, jadi ini supaya Anda tahu konsekuensinya gitu kalau Anda tidak rajin gitu. Tapi saya percaya ini teman-teman rajin semua ini ya. Tadi aja masuk sudah full begitu ya. Mudah-mudahan bisa konsisten. Nah, kuliah nanti kita sebetulnya bukan daring tapi luring ya. Tapi untuk hal-hal yang atau saat-saat yang sedang urgent atau sedang ada kendala-kendala karena tadi saya jelaskan bahwa banyak sekali kadang-kadang aktivitas yang berbentrokan ya, maka mau tidak mau begitu ya. Tapi begini ya adik-adik, tolong dicatat baik-baik nih. Sebetulnya nanti kuliah kita itu ujungnya adalah untuk membuat musik ya, atau lagu begitu. Jadi nanti disiapkan dari sekarang bahwa nanti ujungnya itu kalian akan membuat sebuah karya musik, tapi itu nanti di ujung gitu. Paham ya sampai sini ya? Gitu. Jadi nanti dalam prosesnya itu saya akan menggait Anda, akan mendampingi Anda untuk bagaimana nih cara nanti kita untuk menciptakan itu gitu. Jadi tidak akan saya tinggal, tidak akan saya lepas, tapi Anda akan saya dampingi. Begini deh, cara membuat lirik itu seperti ini. Saya akan ajarkan dulu trik-triknya. Tips and triknya saya ajarkan seperti itu. Ya. Nanti kalau sudah diajarkan silakan boleh tanya jawab, boleh diskusi gitu ya. Nanti tugas untuk membuat lirik lagu atau lagu itu tentu nanti sifatnya project ya, project gitu. Jadi project itu adalah nanti Anda mengerjakan diberikan waktu beberapa waktu, terus nanti Anda harus melaporkan kemajuannya setiap hari ya atau setiap minggu begitu ya. Misalkan saya berikan waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Oke, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 saya minta laporan kemajuannya. Apa yang sudah Anda lakukan dalam bentuk PDF saja, ya, PDF atau Word gitu ya, seperti itu. Nanti diketikkan secara sederhana dan dilengkapi dengan foto-foto. Kalau yang tidak ada laporan kemajuan berarti Anda tidak berprogres selama 1 minggu itu. Dan tentu nilainya juga akan kecil. Sampai sini jelas ya? Jadi yang dinilai itu bukan hanya hasil tapi prosesnya. Misalkan saya melihat ada Indi, ada Rica ini. Proses dari awal ini
telaten, terus laporan kemajuan mengumpulkan, dikasih tugas ini mengerjakan gitu. Insya Allah nanti di akhir juga nilainya akan sesuai ya. Nah, untuk penugasan untuk komunikasi kita menggunakan dua instrumen. Yang pertama menggunakan WhatsApp ya untuk komunikasi secara langsung cepat begitu, dan juga mungkin nanti untuk pengumpulan tugas dari situ. Dan yang kedua adalah dari LMS atau virtual class atau V-class ya. Jadi kemarin saya sudah membuat pengumuman kan di awal sekali ya. Nah, silakan sekarang sambil masuk V-class semua. Jadi kemungkinan setelah ini saya akan memposting tugas atau materi atau apapun itulah di virtual class yang Anda harus baca atau akses. Kalau tidak, Anda akan ketinggalan informasi dan tidak bisa mungkin mengunggah tugas. Karena mungkin di antara tugas-tugas yang akan saya berikan harus diunggah di virtual class. Entah itu mengunggah video, atau file Word atau PDF, atau sekedar berkomentar. Ya, di sini sudah familiar kan dengan virtual class? Sudah tahu? Udah, Pak. Sudah ya. Jadi tinggal masuk saja ya. Tinggal masuk saja ini ke virtual class-nya. Nanti saya akan memposting dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 itu sampai UTS UAS. Jadi harus setiap hari atau setiap ini waktu dicek begitu. Karena nanti akan ada saatnya saya kunci virtual class, Anda tidak bisa masuk, tidak bisa akses dan tidak bisa mengunggah tugas. Kalau sudah seperti itu, maka yang rugi kita sendiri. Ya. Jadi ini tentang aturan-aturan main, tolong diperhatikan. Kemudian yang berikutnya sumber ajar. Dalam kita belajar, ada yang namanya aturan tadi sudah saya jelaskan, ada yang namanya media tadi ya. Medianya ada WhatsApp, ada virtual class, dan satu lagi adalah referensi buku. Kemarin buku sudah saya bagikan kan di grup besar? Sudah? Halo? Jadi buku Pak Rian itu berhubungan dengan musik tradisi ya. Bukunya judulnya Tradisi Musik Orang Lampung. Seperti itu. Dan juga ada satu lagi dasar-dasar musik. Ya. Nah, silakan nanti dicari, dikoordinir oleh ketua kelas, dicari bukunya. Kalau yang dasar-dasar musik itu kebetulan memang dia harus bisa mencari secara online ya. Di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kalian ketik saja nama saya, Rian Hidayatullah, nanti akan muncul itu, warna merah covernya. Kalau untuk buku tradisi musik orang Lampung, kalian juga bisa akses. Itu gratis, tidak usah membeli ya. Jadi nanti kalian cari di internet, ketik tradisi musik orang Lampung, Rian Hidayatullah, nanti covernya warna abu-abu. Kalian download PDF-nya, lalu bawa ke percetakan di print. Ya, harus di print. Jadi tidak boleh PDF-nya saja di download gitu, ditaruh di handphone tidak. Nanti pas kuliah dibawa nanti. Ada yang sudah punya bukunya? Yang ini bukan, Pak? Oke, bagus sekali Zia. Terima kasih ya. Alhamdulillah tuh ya. Semuanya sudah sesuai. Nah, kalau begini sudah ini artinya sudah siap kuliah begitu ya. Gitu. Jadi saya jelaskan dulu gitu ya bahwa eh, dalam perkuliahan itu memang ada unsur-unsur yang tidak bisa dilepaskan. Satu tentu harus ada pengajar ya, ada guru, ada muridnya gitu ya. Ada medianya, ada kelasnya, ada bukunya, ada absensinya, apalagi ada media komunikasinya. Jadi kalau itu sudah lengkap, maka kita sudah siap untuk berkuliah begitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kalau bahasa Lampung sering tidak kuliah di Anjungan atau di rumah adat? Belum pernah, Pak. Belum ya. Nanti coba cari tahu ya, adik-adik ya. Tanya ke Pak Munaris, ke Pak Kaprodi, atau ke Bu Yinda, atau para dosen. Gimana caranya nanti kalau kita mau kuliah ke situ? Teknisnya seperti apa? Apakah mengajukan surat atau tinggal lapor saja, langsung datang? Karena khawatir mungkin ada aturannya. Terus yang kedua, takutnya bentrok gitu. Siapa tahu senior Anda juga kuliah di situ ya. Karena sering saya lihat itu. Kayaknya asik juga itu kuliah di rumah adat itu ya. Gitu. Jadi sambil nanti kita santai-santai ngopi-ngopi. Tetap kuliah judulnya, tapi dalam suasana yang tidak terlalu kaku ya. Kalau di kelas kan mungkin terlalu serius gitu ya. Nah, nanti kita coba jadwalkan ya. Nah, kemudian
selain di rumah adat juga saya ngajar di Polim secara full ya. Jadi nanti kemungkinan ya kalau tidak di pusat, ya adik-adik datang ke Panglima Polim. Nanti akan saya berikan kelonggaran waktu untuk perjalanannya ya. Misalkan kita akan bertemu di jam iya ini 7.30. Oke, saya berikan kelonggaran waktu ditambah 15 menit kalau itu diadakan di Polim misalkan ya. Seperti itu. Tapi seharusnya ya datangnya ya sebelum jam 7.30 begitu ya. Supaya tidak ada yang telat-telat. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas, Oke. Pak. Untuk absen atau presensi kelas itu juga sudah mulai disiapkan ya adik-adik ya. Jadi ini sudah semuanya divalidasi belum oleh PA-nya masing-masing? Sudah? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Nanti akan saya absen satu persatu. Jadi kalau Pak Rian itu punya kebiasaan untuk mengabsen satu persatu ya. Jadi tahu nih mana yang rajin, mana yang tidak rajin ya. Mana yang sering bolos, mana yang sering terlambat itu akan ketahuan gitu ya. Karena di antara eh, pembelajaran itu yang baik itu adalah pembelajaran yang dia tahu gitu ya. Muridnya itu baik atau buruk, muridnya itu sudah sejauh mana gitu. Dan salah satu indikatornya adalah dengan mengecek daftar hadirnya. Nanti di akhir ya setelah ini kita akan lakukan absensi atau presensi seperti itu. Ya, oke. Sampai di sini dulu, apakah ada yang belum jelas dan perlu ditanyakan? Silakan. Iya, silakan langsung. Yang Alvindo ya. Ya, yang resen itu. Untuk sebelumnya perkenalkan nama saya Alvinda Saperli, Pak. Ya, Eh, untuk mata kuliah cipta lagu itu sendiri kami belum ngambil KRS-nya, Kak, Pak. oke. Memang belum semua ya. Ini satu angkatan atau ada yang sudah? Alvindo atau teman-teman? Ini memang semuanya Belum belum? belum semua. Oke, nggak apa-apa. Ini kan karena memang katanya untuk Siakadu kan mulai minggu depan ya. Iya, KRS-nya ya, betul tidak? Betul, Betul, Pak. Pak. Ya, Pak. Iya, Satu, Pak. jadi iya, jadi makanya belum muncul ini di Siakadu. Biasanya saya kan kalau buka Siakadu langsung di absen di Siakadunya kan, tapi nama kalian belum muncul. Makanya nanti saya minta tolong PJ kelas atau ketua kelas setelah ini, walaupun saya nanti akan panggil satu-satu di absen, tapi tetap ditulis ya, dibiasakan ya, supaya nanti tidak ada yang terlewat. Yang hadir, kalau yang tidak hadir ya jangan. Artinya nanti PJ kelas tolong sambil ditulis saja nih yang hadir siapa sekarang. Yang hadirnya saja gitu. Kalau tidak hadir berarti alfa tidak ada keterangan ya. Oh iya, satu lagi. Untuk izin hanya dua saja yang diterima. Satu izin untuk sakit, satu lagi dispensasi. Misalkan ada agenda kegiatan kalian harus hadir di acara tertentu ya, disuruh Pak Munaris misalkan. Nah, itu harus ada suratnya. Sakit pun juga harus ada suratnya. Maka itu nanti bisa dinilai izin gitu ya. Kalau tidak ada maka dinilai alfa begitu ya. Kalau alfa seperti yang saya jelaskan tadi gitu, kalau lewat dari 3 kali maka itu tidak akan baik untuk Anda. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa nanti siapa Ropita, Pak, saya izin kucing saya mau melahirkan, Pak. Oh, nggak bisa ya. Atau mungkin siapa? Ini musik siapa nih musik nih namanya nih? Kok nggak nama asli? Saya Pak, soalnya barusan download aplikasinya HP baru Pak soalnya. Siapa namamu, Dek? Siapa? Sinta Angelika Putri Pak. Oke, Sinta. Misalkan Sinta mau, Pak, mohon maaf, Pak, saya izin urgent, Pak. Ini teman nenek saya mau ke Amerika, Pak. Gitu, nggak bisa. Ya, jadi hanya dua itu saja gitu. Yang lainnya itu dianggap tidak terlalu penting gitu ya. Seperti itu. Jadi Anda harus bisa memilih gitu, mana yang prioritas untuk diri Anda sendiri. Oke, sudah jelas untuk aturan mainnya adik-adik? Semua? Sudah ya, gitu. Dan nggak apa-apa ya kalau misalkan Anda, saya senang juga gitu kalau ada yang menchat pribadi atau ngomong gitu diawali dengan bahasa Lampung ya, nggak apa-apa.
Walaupun saya balasnya pakai bahasa Indonesia campur-campur gitu ya. Saya senang gitu kalau diajak seperti itu, artinya saya diajak untuk dipaksa berbahasa Lampung gitu. Karena saya juga di satu waktu harus bisa juga nanti ya gitu. Seperti Anda juga. Oke, walaupun mungkin saya tahu di sini juga nggak semuanya suku Lampung kan. Ada yang suku Jawa, ada yang dari luar. Tapi yang mau tidak mau menjadi sebuah paksaan atau kewajiban kalau sudah diprodi bahasa Lampung ya harus harus pandai Cawa Lampung gitu ya. Gitu. Walaupun kalau saya mungkin masih cuti-cuti ya, mak pandai jadi makung pandai gitu ya. Tapi berusaha gitu ya supaya nggak kalah dengan Anda semua nih. Oke, saya lanjut ya adik-adik ya tentang cipta lagu. Nanti kita mungkin sebelum pukul 9 kita sudahi karena saya juga akan nyambung lagi mata kuliah ini ya. Jadi luar biasa ini sampai ketemu maghrib lagi kuliah nih ya. Kalau kalian mungkin habis ini nyantai-nyantai ngopi-ngopi dulu, kalau saya langsung lanjut terus, tidak ada jeda gitu ya, jedanya untuk makan dan sholat gitu. Jadi cipta lagu, cipta semua sudah tahu ya apa itu cipta ya. Nah, mencipta, membuat dari yang nggak ada jadi ada ya, membuat. Tapi bahan-bahannya sudah ada, tinggal dirangkai saja sebetulnya. Anda mau membuat bolu, kue bolu, Anda mau membuat sayur asem, kan tidak ada ya. Apakah kalian membuat jagung? Kan tidak. Tuhan yang membuat jagung, Allah yang membuat jagung ya. Jadi kalian hanya meracik saja gitu. Jelas ya? Kalian mau bikin nasi goreng, apakah nasinya kalian buat sendiri? Tidak. Allah yang membuat, Tuhan yang membuat gitu kan. Anda hanya meracik saja nasi dicampur dengan bumbu, dicampur dengan minyak, jadi nasi goreng. Jadi sebetulnya kita kalau ada kata mencipta, membuat, sebetulnya membuat yang lebih oke lah ya, atau mengaransemen lah bahasanya, atau apa ya, meramu, meracik gitu. Sebetulnya cipta lagu itu kata yang saya juga secara filosofi kurang setuju. Kenapa? Karena cipta itu hanya untuk Tuhan gitu loh. Tuhan menciptakan manusia kan begitu kan? Iya kan? Seperti itu. Dari tidak ada jadi ada gitu kan. Nah, kita kan bukan pencipta kita ini. Kita ini sebetulnya kan hanya mengelola saja. Ya, kalian mau bikin boba, mau bikin tomoro gitu. Apakah airnya kalian yang menciptakan? Kan bukan. Tuhan yang menciptakan air itu kan, kalian hanya meracik saja gitu. Nah, dalam konteks musik juga sama adik-adik ya. Sebetulnya bahan-bahan itu sudah ada di sekitar kita. Kalian tugasnya hanya meracik saja. Sama seperti makanan itu. Jelas tidak sampai sini? Kalau Nah, jelas Pak. kasih Jelas Pak. jempolnya saja ya, pakai raise hand gitu ya. Jadi gitu, boleh jempol, boleh raise hand gitu ya. Raise hand itu jempol begini ya gitu. Supaya kita interaktif lah, berkomunikasi. Jadi definisi kata mencipta itu ya di dalam konteks ini adalah bukan mencipta yang sesungguhnya seperti Tuhan menciptakan manusia, bukan. Tetapi adalah meracik gitu tadi ya. Sudah ada bahan-bahannya itu. Misalkan Pak, yang pertama mau mencipta lagu, saya diminta membuat lirik misalkan. Ya lirik itu kan memang dirangkai jatuhnya kan, dirangkai. Tapi kan sebetulnya kata-katanya sudah ada. Tinggal kalian merangkai kata-kata menjadi sebuah lirik. Nanti di dalam lirik itu ada yang namanya rima. Rima itu seperti pantun ya, A, B gitu ujungnya itu ya. Monggo kalau mau seperti itu. Jadi ada tekniknya ya di dalam kita mencipta atau membuat atau mengaransemen sebuah lagu. Jadi tahap yang pertama itu nanti kalian akan membuat lirik terlebih dahulu, menulis namanya ya. Seperti itu. Jelas ya adik-adik sampai sini? Jelas Pak. Oke. Nah, di dalam mata kuliah ini tuh tujuannya apa sih yang mau kita capai? Yang pertama, kalian tahu tentang apa itu lagu, tentang apa itu musik, komposisi, tahu pengertiannya gitu ya. Jadi nanti kalau sudah lulus, awas ada orang tanya, apa sih lagu itu? Harus bisa jawab. Apa sih musik itu? Gitu harus bisa jawab secara teoritis ya. Jadi jangan sampai nanti kalian lulus dari mata kuliah ini, kalau yang lulus begitu, ditanya orang tidak mengerti apa itu cipta lagu gitu ya. Lagu itu apa sih?
komposisi musik itu apa sih? Jangan sampai tidak tahu gitu. Itu yang pertama ya. Tujuan kita belajar tuh untuk itu. Goalnya seperti itu, capaiannya ya. Kemudian yang kedua ada itu yang level pengetahuan ya. Jadi kalian tahu lagu itu apa, fungsinya apa, nilai-nilai dalam lagu itu apa. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kalian bisa terampil membuat keterampilan. Tapi keterampilan di sini tentu disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Tidak harus sama seperti anak musik gitu. Tapi yang penting adalah effortnya dan berusaha. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa yang saya nilai adalah usaha kalian. Seberapa besar usaha kalian. Tentu masing-masing akan punya usaha yang berbeda-beda. Ya, jadi yang akan saya nilai adalah usahanya, kinerjanya, ya, performance-nya seperti itu. Itu berkaitan dengan keterampilan. Bagaimana kalian terampil dalam membuat lirik, bagaimana kalian terampil membuat melodi. Tapi saya nggak bisa Pak kalau nyanyi langsung. Oke, kan ada alat musik, dibantu dengan temannya dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau tidak bisa itu jangan bilang tidak bisa, tapi cari jalan keluarnya seperti apa. Saya tidak terlampil bermain musik, Pak. Oke, saya kan punya teman untuk bisa membantu saya mengiringi musik. Kan bisa seperti itu. Ya. Jadi jangan jangan stuck seperti itu. Jangan menjadikan ketidakbisaan atau kelemahan kita itu untuk tidak menjalani proses ini. Kemudian yang berikutnya di level sikap. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan di sikap. Nah, di sikap itu adalah harapannya kalian dalam belajar di sini tuh saling menghargai, saling menjaga, saling berinteraksi, saling memotivasi, saling mengapresiasi. Ya, contoh sederhana. Nanti ada satu waktu setelah lirik itu dibuat, saya akan minta Anda untuk maju satu persatu. Akan diminta maju satu persatu. Jadi setiap bikin lirik maju, presentasikan semua, wajib presentasi. Nah, ketika presentasi tidak ada yang boleh mengolok-olok, mengumpat, meledek. Kalau ada, maka nilainya akan saya kurangi tuh. Ya, mau bagus, mau jelek itu wajib ditepuk tangani seperti itu. Itu yang namanya mengapresiasi, menghargai, ya, memotivasi. Jadi supaya kalian belajar juga gitu. Belum tentu yang kalian yang mengolok-olok itu lebih bagus dari yang diolok-olok. Kan seperti itu. Ya. Jadi kalian harus pintar melihat apa yang saya sampaikan barusan itu ya. Jadi yang pertama tadi apa tujuan kita adalah untuk mengetahui apa itu musik, cipta lagu seperti apa, prosesnya seperti apa, fungsinya dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian kalian juga dari aspek keterampilan kalian bisa membuat musik, lagu ya, tolong dicatat nanti akan saya tanyakan lagi nih di beberapa orang nih secara acak ya, supaya nanti nyambung. Kalau Pak Rian tuh punya kebiasaan tuh sesudah dijelaskan ditanya lagi gitu. Ditanya lagi. Itu juga bagian dari penilaian begitu ya. Nah, ini kalian nyambung tidak dengan yang saya jelaskan ini gitu ya. Kalau belum nyambung saya ulang lagi seperti itu. Itu aspek keterampilan yang terakhir adalah aspek sikap. Kalian bisa menghargai, bisa memotivasi gitu ya. Jadi awas nanti kalau ada yang presentasi di depan, ada yang cekikikan atau ngobrol di belakang, nah itu bisa saya suruh keluar ruangan gitu dan tidak mendapatkan nilai. Kenapa? Karena tidak menghargai, tidak mengapresiasi, tidak memotivasi teman-temannya. Padahal di dalam kita belajar musik ini, tadi saya bilang proses itu yang lebih penting, bukan hasilnya. Mungkin teman-teman ada yang mungkin si A tidak lebih bagus dari si B. Ya, mungkin si B lebih bagus nyanyinya, si C mungkin suaranya agak gimana seperti itu ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana kalian bisa mengapresiasi orang seperti itu. Ya. Jadi itu adalah logiknya, itu adalah alasan kenapa kita belajar cipta lagu. Jadi kalau ada yang tanya, ngapain anak bahasa Lampung belajar cipta lagu? Jawabannya itu tadi. Oke? Sudah paham sampai sini adik-adik? Oke ya, Ya, kalau sudah Pak. paham kasih kasih jempol saja sebagai konfirmasi, gitu ya. Kalau yang belum paham, jempolnya dibalik gitu ya. Artinya, oh masih ada yang belum paham nih gitu ya. Kalau paham berarti jempolnya begini gitu ya. Seperti itu. Oke?
Oke, dalam mencipta lagu tadi saya jelaskan yang pertama adalah membuat lirik, yang berikutnya adalah tentu menciptakan aransemen musiknya, ya. Di dalam membuat aransemen musik, kalau di antara kalian ada yang memang bisa main alat musik, beruntunglah. Tapi tidak usah khawatir kalau yang tidak sama sekali tidak bisa memainkan alat musik, tidak mampu memainkan gitar dan lain-lain, kalian tetap punya otak untuk berkreativitas. Jadi jangan mentok di situ, ya. Cari temennya siapa yang bisa untuk diajak berkolaborasi atau menemani kalian untuk membuat musiknya. Tapi ingat, idenya adalah di kalian seperti itu ya. Jangan nanti misalkan Zesvin Ananda ya. Ya, punya teman orang musik atau jago main gitar, main piano gitu. Tolong dong buatin gue lagu nih, dapat tugas nih dari dosen gue nih, gitu ya. Nanti gue beliin rokok deh, gitu. Nah, saya nggak mau yang seperti itu, ya. Dan nanti akan saya cek betul, ini benar-benar karya Anda atau bukan, ya. Saya lebih menghargai karya yang biasa-biasa saja tapi real, asli daripada nanti Anda main minta tolong saja sama kawannya. Maksud saya berkolaborasi atau minta tolong itu adalah mengiringi saja, ya, mengiringi. Tapi yang punya otak, yang punya desain Anda. Misalkan Zespin, Nura gitu ya. Oh, saya udah bikin liriknya seperti ini. Eh, Ayo kita sama-sama pergi ke kota ini gitu ya. Misalkan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Untuk mencintai budaya Lampung misalkan. Nah, nanti kalau sudah dibuat, ini melodinya. Kalau yang nggak bisa main musik nih, cari siapa yang bisa membantu. Kira-kira chordnya kemana ya, gitu loh. Oh, chordnya ke sini gitu. Jadi ada aktivitas berbarengan ngobrol di situ, diskusi. Bukan, eh ini bikinin lagu dong, gini nanti besok saya traktir makan deh. Bukan begitu. Paham sampai sini ya? Jadi di dalam laporan kemajuan nanti itu harus ada proses, bahkan dilengkapi dengan foto juga gitu. Anda berproses di situ, ya. Entah itu Senin, Rabu, Jumat atau Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Nanti dijelaskan dengan fotonya itu. Jadi Anda menulis itu nanti seperti itu. Buktinya, bukti kemajuannya itulah gitu. Nyambung sampai sini, adik-adik? Ya. Karena percuma kalau misalkan saya memberikan tugas, Anda memberikan tugas lagi ke orang lain gitu. Ya, jadi tidak ada ininya. Dan saya akan dengan mudah sekali menilai, oh ini bukan tugasmu ini. Ini bukan hasil karyamu, kamu dikerjain orang lain ini. Akan dengan sangat gampang saya menilai itu. Ya. Makanya balik lagi, kalian harus berproses. Itu yang saya minta, yang saya mau gitu ya. Nah, kemudian setelah membuat lirik, biasanya melodi dulu ya. Melodi, nanti akan saya jelaskan apa itu melodi gitu ya. Membuat melodi, setelah membuat melodi, nanti membuat iringannya, aransemennya, kuncinya, chordnya. Ini ke C, ke F, ke G gitu ya. Seperti itu. Kan dari lirik misalkan, pergi ke kota Bandar Lampung, melihat apa mall-mall yang banyak sekali misalkan contoh. Itu kan baru lirik tuh, baru kata-kata kan. Nah, kemudian dibuatkan melodinya. Pergi ke kota Bandar Lampung, misalkan begitu, ya. Banyak sekali mall-mall bertebaran, misalkan. Itu namanya melodi tuh. Namanya apa? Melodi, ya. Nanti apakah sudah cukup? Belum. Harus ada iringannya. Apakah itu menggunakan gitar? Apakah itu menggunakan piano atau keyboard? Apakah itu menggunakan apa lagi? Bass ya, seperti itu. Atau menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan atau cetik misalkan. Boleh tidak? Boleh. Tapi biasanya sih untuk secara baseline, secara umum menggunakan instrumen kalau tidak piano ya gitar itu untuk membuat kuncinya. Nanti boleh di aransemen atau digabungkan dengan alat musik lain. Misalkan Anda punya teman, oh saya pengen gitar dengan saksofon Pak, monggo. Saya pengen gitar dengan cetik Pak, bagus.
Saya pengen gitar dengan kajon, Pak. Bagus. Dengan zimbe, monggo. Atau dengan band misalkan. Ya, seperti itu. Yang jelas, jangan sampai memberatkan kalian. Oke? Kan kalau misalkan kalian minta tolong orang kan pasti kan sedikit banyak ya. Tadi ya, ada uang rokoknya kah? Ada apanya? Semakin banyak kalian minta tolong kan akan semakin besar pengeluarannya begitu ya. Jadi silakan disesuaikan juga dengan kemampuan kalian gitu. Jangan sampai memberatkan itu. Paham sampai sini? Ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah beres, baru dipresentasikan. Apakah sudah selesai kalau sudah ada chordnya? Ya, belum. Lagu itu belum selesai sampai dia diperformkan atau dipertunjukkan. Jadi kalau cuma lagunya dibuat tapi belum dipertunjukkan ya belum selesai lah itu. Ya. Nanti dipertunjukkan dengan dua cara. Satu diunggah ke media sosial, ke YouTube, nanti saya minta linknya. Terus kemudian yang berikutnya adalah dipertunjukkan di depan halayak ramai. Ya, biasanya di panggung di Polim kalau yang sudah-sudah itu ya. Nanti ditonton oleh teman-teman juga, oleh teman-teman musik dan tari juga gitu. Ya. Nah, sekarang dipersiapkan dari sekarang mentalnya. Persiapannya, oh nanti saya ujungnya akan ke sana ini. Seperti itu ya. Oke. Dan juga mulai dicari siapa partnernya nanti gitu ya. Dari sekarang dipersiapkan. Nah, nanti dari proses ke proses, misalkan dari membuat lirik menuju ke melodi, melodi menuju ke bikin kunci atau chordnya, saya ingin semuanya dipresentasikan terlebih dahulu dan dikoreksi dulu oleh saya sendiri gitu ya. Makanya nanti akan ada proses eh, pertunjukan. Jadi pertunjukan tuh setiap 2-3 pertemuan pasti pertunjukan. 2-3 pertemuan pertunjukan gitu ya. Sudah sampai mana gitu. Nanti misalkan di awal saya minta untuk membuat lirik dulu. Saya berikan waktu seminggu. Oke, minggu depan berarti pertunjukannya. Pertunjukannya seperti apa? Ya dipresentasikan saja liriknya gitu. Ya, Pak, saya sudah ketemu Pak liriknya. Ada 6 bait. Nah, bait pertama begini. Oke, silakan dibacakan gitu ya. Karena baru berupa lirik misalkan. Seperti itu. Jelas adik-adik semua? Jelas ya? Seperti itu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga sedikit tentang teori musiknya ya, elemen-elemen musiknya. Supaya tahu gitu. Oh, musik itu seperti apa sih teorinya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Silakan sampai di sini kalau ada yang mau bertanya. By the way ini direkam nanti akan saya kirim juga ya ke grup supaya nanti kelas B juga bisa melihat apa yang saya jelaskan ke kelas A. Jadi takutnya nanti ada yang terlewat juga yang saya sampaikan, nanti mereka kalian semua bisa melihat poin-poin dari mulai aturan main kuliah sampai kepada tugas-tugas yang nanti akan diberikan. Siapa tahu nanti ada yang kelewat mencatat begitu ya. Seperti itu. Ini Suci dan Dian Wijaya ini mana nih? Kok nggak on cam? Sebentar ya, Ansori ya. Izin, Pak. Nah, Suci ini kayaknya kenal saya nih. Izin, Pak, saya dari angkatan 22. Kemarin saya mengulang mata kuliah musik karena absen melebihi 3, Pak. Iya, Jadi saya harapannya mengikuti ulang, Pak. jangan ngulang lagi ya. Iya. Coba sih kalau on cam itu ya on cam bener gitu loh. Mukanya tuh kelihatan kayak Tiara, tuh kan cantik, kayak Indi, kayak Nura, tuh kan pas tuh ya. Jadi bukan keningnya aja tuh. Ini rata-rata nih anak-anak sekarang nih kalau diajak nge-zoom ini cuman jidatnya aja yang kelihatan ini. Kenapa ini bisa begini ya? Seperti itu. Jadi kalau on cam tuh ya bertatap muka kita kan begitu ya. Gitu, bukan bertatap jidat ya. Siapa lagi selain Suci yang mengulang ini? Apa Suci aja? Suci aja ya? Oke, Izin kurang tahu sih, Pak. oke, nggak apa-apa. Jadi itu ya adik-adik ya, saya mengingatkan sekali, sebetulnya mata kuliah ini nggak sulit kok. Ya, jadi kalian jangan berpikir, aduh, gue nggak bisa main musik nih segala macam. Tidak semengerikan itu kok. Ya, tenang saja. Kalian akan membawanya secara menyenangkan walaupun mungkin agak sedikit tegas gitu ya.
Tapi sebetulnya kalau kalian berproses, tidak ada yang sulit. Ya, cuman kadang-kadang ya itu tadi, kitanya sendiri lalai gitu ya. Seperti tadi dijelaskan oleh kakak kalian, eh, absennya atau kehadirannya gitu. Padahal sebetulnya tugasnya sudah masuk, tapi karena kehadirannya kurang, nah itulah jadi menghambat. Akhirnya jadi mengulang lagi begitu ya. Jadi saya menekankan untuk semua nih, untuk semua harus lulus tahun ini ya, dan tidak ada yang mengulang, nilainya bagus-bagus semua. Caranya gimana? Ya ikuti saja apa yang diinstruksikan. Simple kan? Gitu. Kalau memang nanti ada kendala kan tinggal dikomunikasikan. Pak, maaf, saya ada kendala di sini gitu. Nah, monggo. Pak Aryan tuh orangnya terbuka ya untuk diskusi gitu. Asal kaliannya ngomong. Jangan diam saja. Atau mungkin ngomong tapi pas urusannya masalahnya tuh sudah besar gitu ya. Ngomongnya di akhir. Nah, itu juga jangan. Ketika itu ada potensi masalah langsung dibicarakan. Tapi kalau misalkan sudah telat, itu juga kadang-kadang saya nggak bisa ngasih solusi begitu ya. Seperti itu. Jelas ya adik-adik ya? Oke. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya tentang apa itu musik dan lagu. Ada yang bisa jelasin nggak? Atau boleh ngomong apa deh bedanya musik sama lagu misalkan? Ada nggak di sini? Coba. Saya pengen ngetes pengetahuannya. Oh iya, Ansori, sorry Ansori. Tadi mau nanya ya. Oke, saya sebelum ngejelasin itu saya ke Ansori dulu. Silakan Ansori. Loh, nggak ada suaranya ini Ansori. Tidak ada suaranya. Ya udah diketik saja nggak apa-apa. Coba nanti di setting handphonemu mungkin bermasalah itu ya. Gitu ya, gitu. Diketik aja Ansori. Indi, silakan Indi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indi Anissa Sari dengan ujung NPM 87. Izin sedikit menjelaskan, Pak. Menurut saya, musik itu hanya instrumen atau aransemennya saja, sedangkan kalau lagu itu aransemen yang memiliki lirik, Pak. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain silakan. Terima kasih. Silakan. Langsung bicara saja, monggo. Baik, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Angelika Putri dengan ujung NPM 27. Menurut pemahaman saya, perbedaan musik dan lagu musik ialah suatu saya dapat diatur tanpa menggunakan kata, sedangkan um, lagu ialah musik yang ngemek lirik, jamau kata, dan dapat dinyanyikan. Oke, Sekian ya, nerima nihan. Wawai, wawai. Oke, good. Lanjutnya, Rian. Saya sendiri nih, Rian ya namanya ya. Silakan, Rian, Indra. Izin Pak, kalau untuk menurut saya, musik itu adalah suatu seni yang tersusun dari bunyi, nada, melodi, dan harmoni. Musik itu biasanya berupa instrumen saja atau tanpa vokal maupun dengan vokal. Sedangkan kalau lagu itu tuh berupa karya musik yang biasanya terdiri dari melodi, lirik ataupun syair dan iringan musik. Lagu itu biasanya mempunyai struktur atau bait dan lebih spesifik dari musik seperti itu, Pak. Oke. Wah, jawabannya udah bagus-bagus ini ya. Ini jawaban sendiri atau dibantu ChatGPT atau Google.com ini? Mudah-mudahan jawaban sendiri ya. Kalau sudah bagus-bagus ya kita ujian ya. Langsung ujian aja lah kalau gitu. Jadi saya nggak perlu ngajar kalian lagi nih. Ngapain saya capek-capek ngajar? Udah pinter-pinter semua kan? Gitu. Oke, bercanda ya teman-teman. Jadi betul ya tadi yang dijelaskan. Saya coba jelaskan dalam bahasa bayi ya, yang paling sederhana. Musik itu, perhatikan nih. Musik itu sejatinya adalah bunyi atau suara. Ya. Nih, kalau varian begini nih, suara apa tuh? Suara tepukan kan? Itu baru suara.
Tapi kalau saya bilang begini, kalau saya misalkan melakukan ini, nah gitu. Beda nggak suaranya? Yang satu itu Beda, cuma, iya, yang satu cuman tepukan, cuman prok aja gitu, tidak ada maknanya. Tapi yang kedua tuh ada polanya, rapih kan? Itu baru satu orang. Coba kalau misalkan ada 10.000 orang bertepuk begitu, wah keren tuh, ya, kayak paper mop gitu, ya, seperti itu. Itu yang paling sederhana tuh. Jadi dikatakan musik kalau dia ada polanya, ada kerapihan, ada keindahan gitu ya. Nanti mungkin ditambah lagi dengan iringan piano dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau hanya bunyi-bunyi saja itu bunyi ya bukan musik ya. Tapi musik itu di bahan bakarnya adalah bunyi, ada suara. Jelas ya sampai sini ya. Jadi musik itu adalah bahan bakarnya ada suara. Suara yang seperti apa? Suara yang rapi, suara yang indah, yang terpola. Bukan hanya sekedar suara yang begini saja gitu ya. Bukan, tapi terpola gitu. Dari klakson mobil, dari suara burung bernyanyi gitu ya, atau suara air gitu. Kalau dia ada polanya, maka dia bisa disebut dengan musik. Tapi kalau hanya suara saja ya dia belum musik gitu. Jadi syarat musik itu adalah dia suara yang terstruktur, terpola, rapih, ada harmonisasinya gitu ya. Seperti itu. Jelas ya adik-adik ya? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya lagu. Lagu itu adalah bagian dari musik. Ya, jadi musik itu ibaratnya lingkup yang lebih luas lah. Nah, lagu salah satunya contoh dari musik gitu. Karena dalam musik itu nanti ada contoh-contohnya lagi ya. Ada musik vokal, ada musik ensemble, ada juga namanya lagu begitu ya. Nah, lagu ini adalah musik, apa namanya, komposisi musik, ada iringannya, ada ritmenya gitu ya, dan juga ada suara vokalnya. Makanya lagu itu kan ada dua tuh. Ada ada orang sering sebutnya tuh musik instrumental ya. Kalau ada sering dengar musik di YouTube itu, instrumental tuh artinya tidak ada vokalnya. Hanya hanya musik saja gitu ya. Ada drum, ada keyboard, ada gitar. Tapi kalau misalkan lagu itu ada suara vokalnya. Seperti itu bedanya, ya. Nah, sekarang lagu itu apakah dia memiliki ingredients atau memiliki komposisi? Ya tentu. Apa apa saja? Ya satu tadi vokal ya. Ada pengiring. Pengiringnya bisa macam-macam. Bisa dia diiringin dengan gitar saja. Bisa dia diiringin dengan gitar dan bass atau full seperti band begitu. Boleh-boleh saja. Ya, itu lagu. Nah, lagu itu memiliki struktur. Ya, jadi ada strukturnya. Ada kerangkanya seperti manusia gitu ya. Rian itu kan ada kepalanya, ada badannya, betul nggak? Ada kakinya. Kalau hanya tangan dan perutnya saja, apakah disebut dengan rian? Belum ya. Itu namanya setan gitu. Tapi dikatakan rian karena lengkap, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya gitu ya. Nah, lagu juga sama seperti itu adik-adik. Ada strukturnya, ya, gitu. Oke, nggak apa-apa, sorry ya. Saya lanjut ya. Jadi lagu itu ada strukturnya. Apa aja pembentuk lagu itu strukturnya? Tadi satu, ada vokalnya. Di dalam vokal ada apanya? Ada melodinya. Nih kalau saya ngomong begini nih, ini namanya ngomong saja ya. Tapi kalau kalau saya ngomong seperti ini, saya sambil bernyanyi saja. Apakah kalian sehat, baik-baik saja? Nah, itu namanya melodi tuh. Walaupun saya ngomong, tapi ada nadanya kan? Nah, itu disebut dengan melodi begitu. Ya, melodi adalah kumpulan nada-nada yang disematkan dalam lirik. Walaupun tidak ada dalam liriknya juga disebut dengan melodi, tapi kumpulan nada-nada. Kalau hanya satu saja disebut dengan not atau nada. Misalkan nada A, nada C. Paham sampai sini? Kalau paham kasih jempol. Nah,
Sementara melodi itu kumpulan nada-nada, deretan nada, gitu ya. Darah, darah, itu melodi tuh, ya. Terus juga ada eh, la 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 la, itu melodi tuh. La 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 la. Nah, nanti tugas kalian juga menciptakan itu. Dan ingat, karena menciptakan itu tidak boleh niru atau copy paste dari yang punya orang. Misalkan nanti Tiara bikin lagu, ini lagu Jamal Lampung. Iya, memang lagunya berbahasa Lampung, tapi liriknya diambil dari liriknya siapa misalkan. Nggak boleh begitu. Jadi harus orisinil sebisa mungkin ya. Gitu. Misalkan bikin lagu Jamo Jamo Lampung, Lampungnya Makung Mateng, ah gitu misalkan. Atau apalah gitu ya. Itu kan lagunya Ampar-Ampar Pisang, tapi di bahasa Lampung kan gitu ya. Bukan begitulah. Itu namanya bukan karya orisinil namanya ya. Jadi yang diminta nanti dalam ini adalah orisinil. Walaupun kalian memiliki keterbatasan atau kekurangan di dalam membuat itu, tapi yang penting hasil orisinil. Itu lebih dihargai daripada kalian diam-diam membuat kecurangan, ngambil dari sana, ngambil dari sini gitu. Seperti itu. Ya. Saya kira itu dulu untuk materi kita ya. Ini karena saya juga harus bersiap-siap untuk ke studio berikutnya. Nah, saya kira nanti untuk pertama itu masih materi sampai pertemuan berikutnya nanti baru mulai membuat project. Projectnya adalah yaitu tadi, nah, sesuai dengan judul mata kuliah kita, yaitu membuat lagu. Dimulai dari membuat liriknya terlebih dahulu. Ya, kalau dari sekarang mau ada yang curi start, monggo. Ya, yang jelas bikin liriknya harus jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ada tema-temanya silakan. Tapi jangan tema-tema cinta ya. Apalagi tema cinta yang vulgar. Cinta satu malam. Oh, jangan. Ya. Walaupun di bahasa Lampung kan juga tidak elok gitu ya. Ya, gitu. Pokoknya jangan lirik yang merujuk ke sara lah ya. Jangan. Tapi ya kalau cinta tanah air boleh gitu ya. Cinta ke orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada budaya itu boleh. Ya, hati-hati dalam pemilihan katanya juga. Kemudian boleh juga tema misalkan kayak pantai ya, pantai Marina, pantai M Beach, pantai apalagi banyak kan pantai-pantai ya sebagai objek wisata Lampung. Yang penting kaitkan dengan kebudayaan Lampung. Boleh makanan, boleh kuliner, boleh ya. Skubal atau apalagi misalkan pindang atau apa dari daerah mana gitu ya. Jadi seperti bercerita begitu. Nah, itu kira-kira sekilas ya, nanti yang akan kita pelajari. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya sambil menyiapkan absennya nih. Di sini ketua kelasnya siapa untuk PJ di mata kuliah ini? Tunjuk tangan. Halo? Rian ya Izin tadi ya? Pak, untuk ketua kelasnya saya Pak, tapi kalau untuk koordinator mata kuliahnya Dian Wijaya Pak. Nah, Dian mana Dian? Ikam, Pak. Ikam, Pak. Bentar. Kok belum ada mukanya nih muncul? Jawa Dian. Ada, Rey. Oh iya Dian. Saya kira perempuan ya, laki-laki ya Dian ya. Iya, Pak. Ya, Dian itu kan memang nama ini ya, unisex ya. Kadang-kadang untuk laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini Dian, nanti sudah dicatat belum nama-nama yang hadir hari ini? Belum, Pak. Nah, tugasmu silakan dicatat ya. Nanti saya pindahkan ke absen manual. Tapi yang hadir-hadir saja ini. Kalau yang tidak hadir Baik, boleh Pak. juga dicatat, tapi ditulis dikasih keterangan ini alfa tidak ada keterangan gitu. Supaya tetap namanya Baik, tercatat. Pak. Siapa tahu minggu depan dia hadir gitu ya.
Tapi kalau yang Baik, dicatat Pak. ada yang hadir saja, nanti saya tidak tahu nih gitu ya. Namanya lengkap ya, jangan pakai nama samaran begitu ya. Baik, Eh, Pak. ya, ini yang kelas A. Jadi nanti akan saya langsung pindahkan ke Excel manual lah. Nanti kalau KRS-nya sudah, nanti akan saya langsung absen di KRS saja gitu. Ini hanya untuk pertemuan awal-awal saja kan, supaya nanti tetap terekam, tercatat begitu ya. Diketikkan saja Dian ya di apa WhatsApp, lalu dikirim ke grup ya. Diketikkan Baik, terus Pak. dikirim ke grup gitu. Misalkan Rian Indrajaya 1, 2 siapa siapa gitu yang hadir. Nanti itu yang hadir di bawahnya misalkan yang alfa berapa orang, 2, 3, 4 gitu. Tulis siapa yang tidak hadir gitu ya. Seperti itu. Baik, Pak. Oke, saya tunggu sampai jam 10 ya untuk datanya ya. Siap, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan adik-adik semua? Nanti rekaman ini juga saya sebagai bukti kehadiran juga ini untuk memperkuat ya. Supaya nanti ketika kalian ada yang terlewat, nah kalian bisa tonton lagi rekaman videonya ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan melanjutkan aktivitas lagi. Nanti pukul 10.50 kita akan lanjut yang kelas B ya. Seperti itu, terima kasih Rian dan kawan-kawan. Dian juga, saya tunggu absennya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Terima Dian, kasih, Bapak. kerjain Dian. Kerjain Dian.